setelah Suryong menghentikan perkelahian Soyok dan Sang Wong. Tetapi tetap saja mereka berdua masih tetap berdebat seperti seekor kucing dan tikus. Melihat itu, Suryong pun tidak diam saja. Habis bikin masalah, dibereskan dong. Ini malah mau bikin masalah lagi. Padahal sudah sampai menghancurkan tempat begini. Coba kalau penginapan sampai komplain ke perguruan, kalian mau apa? Ucap kesal Suryong ke Soyok dan juga Sang Wong. Tak lama, terlihat kepala Sang Wong terdapat sebuah bendolan akibat kenakalan yang dilakukannya. Maaf, nanti aku suruh orang membersihkan tempat ini, sahut Sang Wong ke Suryong. Kau pikir cukup hanya dengan bersih-bersih? Kau mungkin harus merenovasi tempat ini. Kalau begitu aku bangun ulang saja, sahut lagi Sang Wong ke Suryong. Mendengar jawaban Sang Wong yang seperti itu, Suryong pun menjadi sedikit kaget karenanya. Beberapa waktu kemudian, terlihat tempat itu sudah kembali seperti sedia kala, malah semakin bagus. Terima kasih semuanya, ucap Sang Wong ke beberapa orang yang telah ia perintahkan untuk merenovasi tempat itu. Melihat itu, Suryong pun semakin terkejut. Yo Sang Wong, kau ini jangan-jangan dari keluarga kaya ya? Tanya Suryong. Benar, mulai dari penginapan dan beberapa bisnis di sekitar sini semuanya milik ayahku. Jadi sebenarnya ya tidak akan ada yang komplain, terang Sang Wong menjawab ke Suryong. Mendengar jawaban Sang Wong, Suryong malah semakin kaget. Masa kau menyembunyikan informasi penting itu sampai sekarang? Ucap lagi Suryong setelah mengetahui bahwa Sang Wong adalah orang kaya. Habisnya, aku tidak merasa perlu mengatakannya, sahut juga Sang Wong ke Suryong. Dan kau Soyok, baru masuk perguruan sudah bikin rusuh, ucap Suryong ke Soyok. Mendengar itu, Soyok hanya bisa mengucap kata maaf ke Suryong. Lalu, tiba-tiba Soyok menanyakan sesuatu ke Suryong. Bagaimana cara guru tadi menghentikan tinjuku? Tanya Soyok ke Suryong. Kenapa? Penasaran ya? Sahut Suryong. Anda memang seorang guru, tapi kelas berat kita berbeda, ucap lagi Soyok sembari merasa penasaran. Kau terkesan karena aku menghentikannya tanpa memakai energi internal ya? Ucap lagi Suryong ke Soyok. Mendengar ucapan Suryong, seketika ekspresi Soyok semakin penasaran dibuatnya. Sementara Sang Wong diam-diam mencuri dengar perbincangan mereka. Mengetahui ketertarikan Soyok itu, kemudian Suryong pun menjawabnya. Itu bisa kau ketahui jika ikut kelasku, terang Suryong sembari menunjukkan sebuah formulir pendaftaran kelas ke Soyok. Aku akan mengajarimu cara tanpa menggunakan kekuatan yang tidak perlu seperti yang kau lakukan tadi, lanjut ucap Suryong ke Soyok. Hah? Kekuatan yang tidak perlu ya? Sahut Sang Wong setelah mendengar ucapan Suryong. Iya, kekuatan yang tidak perlu. Kalian berdua belum bisa menggunakan kekuatan tubuh kalian dengan benar, tapi aku bisa jamin, kalau kalian belajar bela diri dariku, kalian bisa jadi 10 kali lebih kuat dari diri kalian sekarang, terang Suryong ke Sang Wong juga Soyok dengan percaya dirinya. Mendengar ucapan Suryong itu, mereka berdua pun seakan tidak mempercayainya. Itu susah mau percaya, sahut Soyok, sementara Sang Wong hanya menghela nafas saja setelah mendengar ucapan Suryong. Sini ku buat kalian percaya, asisten pengajarku yang terlatih, ayo maju, ucap Suryong memanggil Won Kang yang telah ditunjuknya sebagai asistennya. Setelahnya, Won Kang pun maju dengan ekspresi yang sedikit malu karena ulah Suryong. Dia sudah aku ajari selama sebulan. Coba lawan dia dengan memakai bela diri fisik, lanjut ucap Suryong ke Soyok juga Sang Wong. Tapi kalau dia tidak memakai energi internal, nanti dia terluka, sahut Soyok seperti meremehkan kemampuan Won Kang. Mendengar itu, Won Kang pun menjadi kesal karenanya. Sementara Suryong terlihat menahan tawanya karena tahu Won Kang tidak bisa diremehkan seperti itu. Hei, bocah tahun pertama, siapa namamu tadi? Sahut Won Kang dengan ekspresinya yang bengis ke Soyok. Bocah bau kencur, tapi banyak laga ya? Mau aku lempar kayak bungkus permen? Lanjut ucap Won Kang sembari menunjuk dada Soyok dengan gaya provokasinya.
Melihat tingkah Won Kang seperti itu ke dirinya, sontak saja Soyuk pun tersulut amarahnya ke Won Kang. Apa? Mau pukul? Pakai tinju seempuk kapas begitu? Menghabisi nyamuk saja kau tidak akan bisa kan? Ucap lagi Won Kang memprovokasi Soyuk. Aku tidak akan menahan diri meski kau senior sekalipun, sahut Soyuk dengan kesalnya, sembari langsung saja ia memberikan sentuhan hangatnya ke Won Kang dengan sangat kuat. Lalu Won Kang pun tertawa kecil meremehkan sentuhan yang dilakukan Soyuk itu. Beneran lemah, ucap Won Kang, sembari dengan mudahnya ia menahan kepalan tangan Soyuk yang besar itu hanya dengan telapak tangannya. Melihat itu, Soyuk pun tidak tinggal diam saja. Kemudian ia berusaha memberikan lagi sentuhan hangatnya ke Won Kang. Namun, Won Kang dengan santainya menghindari semua sentuhan hangat yang dilepaskan Soyuk ke dirinya. Soyuk terus-menerus mencoba memberikan sentuhan hangatnya ke Won Kang, tetapi semuanya hanya sia-sia. Sampai-sampai Soyuk menjadi sangat kesal karenanya. Bajigur, kenapa pukulanku tidak ada yang kena? Teriak Soyuk, sembari terus memberikan Won Kang sentuhan hangatnya. Cacing aja lebih cepat darimu, sahut Won Kang dengan sangat bosannya ke Soyuk. Lelet begini, nyamuk keburu kabur, lanjut ucap Won Kang, yang kini Won Kang telah bersiap dengan sentuhan hangatnya yang akan dilepaskannya ke Soyuk. Melihat itu, Soyuk juga tidak tinggal diam. Ia terus mencoba menghantam Won Kang, namun sentuhan hangatnya dapat dipentalkan Won Kang dengan mudah. Kemudian dengan sangat cepat, Won Kang telah melompat ke arah Soyuk. Nah, dengan ini demonstrasi selesai, ucap lagi Won Kang ke Soyuk, sembari telah memberikan Soyuk sentuhan hangat tepat di pipinya dengan sangat telak. Lalu Soyuk pun terlihat telah berbaring di lantai dengan tidak berdaya di hadapan Won Kang. Guru, sekarang enaknya dia diapakan nih? Kita giniin aja, tanya Won Kang ke Suryong, sembari menunjuk gestur bengisnya ke Soyuk. Melihat tingkah konyol Won Kang, Suryong pun dibuat kesal jadinya. Setelah itu, terlihat kepala Won Kang ada sebuah bendolan yang cukup besar akibat Suryong. Ngomong yang benar, kau bukan berandalan, ucap Suryong ke Won Kang. Aku tidak tertarik, bela diri hanya hobi bagiku. Jalan hidupku sudah ditentukan. Aku akan mewarisi bisnis keluarga. Keluargaku kaya, jadi aku bisa melakukan apapun semauku tanpa masalah, sahut Sang Wong ke Suryong. Ku dengar guru ingin memenangkan bela diri surgawi. Karena itu guru mengumpulkan murid-murid, lanjut ucap Sang Wong ke Suryong. Iya, aku mau mengumpulkan murid-murid berbakat dan mengajari mereka. Kau salah satunya, jawab Suryong. Mendengar ucapan Suryong itu ke dirinya, seketika ekspresi Sang Wong menjadi sangat terkejut karenanya. Memenangkan kompetisi bela diri surgawi punya tujuan memang hal bagus, tapi kalau mengharapkan sesuatu yang mustahil itu beda urusannya, ucap Sang Wong ke Suryong. Apa? Kenapa mustahil? Tanya serius Suryong ke Sang Wong setelah mendengar ucapannya tadi. Tetapi Sang Wong tidak menanggapi pertanyaan Suryong ke dirinya. Ia pun kemudian permisi dan akan meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba saja dengan sangat cepat Suryong mencoba memberikan sentuhan hangatnya ke Sang Wong sebelum Sang Wong melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi terlihat Sang Wong mampu menahan kepalan tangan Suryong dengan telapak tangannya. Guru pikir sedang melakukan apa? Tanya Sang Wong dengan kesalnya ke Suryong. Ah, tidak kok, pergilah. Jangan serius begitu, sahut Suryong dengan sedikit bercanda ke Sang Wong. Sepertinya Sang Wong tidak mau bergabung. Kelihatannya dia tidak tertarik pada bela diri, bisik Won Kang ke Suryong. Enggak, itu bohong. Kalau dia benar tidak tertarik pada bela diri, dia tidak akan berlatih sampai tangannya seperti itu, jawab Suryong ke Won Kang sembari melihat kepergian Sang Wong yang disusul suara tongkat naga hitamnya Suryong. Kalau kau bagaimana Soyuk? Tanya Suryong ke Soyuk sembari mengibas-ngibaskan tongkat naga hitamnya. Melihat itu, sesaat Soyuk hanya terdiam. Mana jawabanmu? Belum waras ya? Mau diajar lagi? Setelahnya, terlihat Suryong kembali menghentakkan tongkat naga hitamnya ke Won Kang di depan Soyuk. Hei, biang kerok,
berhentilah merundung juniormu. Awas kalau kau ketahuan begitu lagi, ucap Suryong ke Won Kang. Baik guru, jawab Won Kang sembari terlungkup. Melihat itu, spontan saja Soyok pun menjadi mau ikut Suryong menjadi muridnya. Aku ikut kelas guru, aku ingin belajar bela diri, saut Soyok ke Suryong. Pilihan yang tepat. Tanda tangan di sini, ucap lagi Suryong sembari memberikan Soyok sebuah surat formulir pendaftaran kelasnya. Ah, tolong guru kumpulkan formulirku ya, aku ada urusan, ucap Soyok setelah menandatangani formulir kelas murid Suryong. Urusan apa? Tanya Suryong ke Soyok. Aku harus bayar hutang, jawab Soyok ke Suryong. Dan kemudian dengan sangat terburu-buru, Soyok pun meninggalkan Suryong pergi dari sana. Kau mau mengajar Sang Wong? Kalau hanya mau mengajak berkelahi, lupakan saja. Tadi dia sedikit mengalah menghadapimu, ucap Suryong ke Soyok. Aku tahu. Aku tidak akan bertarung karena aku belum bisa menang, sahut Soyok. Won Kang, mau tiduran terus? Cepat bangun, kita ke lokasi selanjutnya, ucap Suryong ke Won Kang. Kemudian scene berganti di sebuah penginapan yang bernama Penginapan Naga Emas. Terlihat di sana sudah ada Suryong dan juga Won Kang yang ingin memasuki tempat itu. Maaf, kalau mau ke lantai atas harus ada reservasi dulu, ucap serempak kedua penjaga ruangan itu ke Suryong. Kami kesini bukan untuk minum. Aku Baek Suryong, guru dari perguruan Azure Dragon. Aku kesini untuk menemui penari yang bernama Yeomin, jelas Suryong ke kedua penjaga itu. Lalu terlihat kedua penjaga itu pun saling tatap-tatapan seakan memberikan sebuah isyarat antara satu dengan yang lain. Ikuti aku, ucap penjaga itu ke Suryong. Dialah sosok yang bernama Yeomin, seorang murid tahun kedua perguruan Azure Dragon. Kudengar Anda mencariku, tanya Yeomin ke Suryong. Benar, kau kenal aku, sahut Suryong. Iya, Anda guru Baek Suryong kan? Guru baru kelas remedial, sahut juga Yeomin. Karena sudah tahu, dipersingkat saja. Jadi, ucap Suryong menjelaskan maksudnya ke Yeomin. Beberapa saat kemudian, tidak tertarik, ucap Yeomin sembari merobek kertas formulir yang diberikan Suryong kepadanya di depan Suryong. Sudah kuduga bakal begini, jadi aku bawa cadangan, ucap Suryong sembari mengeluarkan lagi beberapa lembar kertas formulir pendaftaran murid miliknya. Kasih semuanya biar aku robek sekalian, sahut Yeomin setelah melihat Suryong mengeluarkan lagi surat formulir pendaftarannya. Katanya kau masuk agak terlambat dan usiamu sudah 22 tahun. Kenapa bekerja jadi penari? Tanya Suryong ke Yeomin sembari terlihat Won Kang mendengarkan serius obrolan mereka. Memang kenapa? Sahut Yeomin bertanya balik ke Suryong. Kau suka menari ya? Tanya lagi Suryong. Malahan aku bisa dapat uang dari menari. Setelah lulus nanti aku akan bekerja di tempat yang membayarku dengan harga mahal. Karena itu juga aku telat masuk perguruan, terang Yeomin ke Suryong. Aku materialistis ya? Lanjut ucap Yeomin bertanya ke Suryong. Ayo coba yakinkan aku. Jelas sekali. Kau akan bilang apa? Kau akan mengatakan hal-hal idealis seperti pendekar bela diri tidak butuh uang. Kau baru bisa menguasai ilmu bela diri kalau sudah membuang sisi materialistismu itu. Masalahnya, kau itu terlalu materialis. Kau mau menjual jiwa pendekarmu demi uang. Mereka bilang begitu, padahal juga dapat uang dari mengajar bela diri. Pikir Yeomin menilai semua instruktur itu sama saja. Gampang kalau begitu, aku akan membayarmu, ucap Suryong ke Yeomin dengan ekspresi yang senang. Melihat sikap Suryong seperti itu, sontak saja Yeomin sangat kaget dibuatnya karena berbeda seperti apa yang dipikirkannya. Bahkan Won Kang pun kaget, bingung setelah mendengar juga apa yang diucapkan Suryong ke Yeomin. Lumayan loh, aku tidak tahu mereka membayarmu berapa, tapi akan aku bayar lebih, lanjut ucap Suryong dengan mata yang berbinar-binar ke Yeomin. Tapi kau harus membuatku memenangkan kompetisi bela diri surgawi. Dengan itu, aku yakin kau mampu memenangkan kompetisi King Gong. Lanjut lagi ucap Suryong ke Yeomin.
Mendengar lagi ucapan Suryong itu ke dirinya, Yomin pun sangat kaget karenanya. Guru beneran guru bukan sih? Masa mau menyogok murid pakai uang? Ucap Yomin ke Suryong. Begitu juga dengan Won Kang. Won Kang juga terlihat ingin menasihati Suryong, tetapi ucapannya terhenti karena melihat ekspresi Suryong yang tiba-tiba menjadi sangat serius. Yomin, aku tidak tahu kenapa kau sangat terobsesi pada uang, tapi aku tahu betapa susahnya hidup seseorang kalau dia miskin. Beberapa orang bodoh membual kalau pendekar bela diri harus melenyapkan sisi materialistis mereka, tapi semua itu cuma omong kosong. Yang bisa bilang begitu dia belum pernah miskin, ucap Suryong ke Yomin.